Hi guys, welcome back to Accent Perspective where different voices connect to one perspective. Bersama dengan aku Tessa dan aku bakalan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Guys, gak kerasa ya, sekarang itu udah bulan Mei, bulan dimana kakak kelas kita yang kelas 12 udah banyak nih yang masuk kampus impian mereka. Dan bentar lagi giliran kita yang kelas 10 sama kelas 11 buat nentuin PTN impian kita. Nah, di podcast kali ini aku bakalan bahas tentang jalur undangan nih guys. Nah, buat bahas jalur undangan itu, aku kedatangan dua kakak kelas kita yang keren banget. Hai Kak Ellen dan Kak Brian, welcome to Active. Boleh dong Kak, kenalin diri singkat dulu, peminatannya apa, dan sekarang masuk di jurusan dan juga universitas mana? Oke. Halo semuanya, nama aku Ellen Budiarta. Dulu itu aku mapel pilihannya biologi, kimia, fisika, sama matematika minat. Dan sekarang itu aku keterima di pendidikan dokter UI lewat jalur talent scouting. Nama aku Brian Patimahu. Dulu 4 peminatan yang aku ambil itu ada ekonomi, sosiologi, geografi, dan matematika lanjut. Dan aku keterima di hukum Unpad jalur SNBP gitu. Wah, keren banget. Congrats ya Kak. Keren banget nih. Thank you. Keren banget nih bisa masuk universitas impian, apalagi lewat jalur undangan. Tapi nih Kak, sebelum aku nanya-nanya lebih lanjut, aku kepo banget dulu reaksi pertama Kakak pas keterima di jalur undangan tuh gimana sih? Dan siapa yang pertama kali dikabarin? Kalau pasti seneng lah ya. Iya, seneng banget. Kayak sebenarnya kita nggak nyangka, tapi ada nyangka ya dikit juga karena kita udah mempersiapkan sedemikian rupa kan. Jadi nggak mungkin kita nggak berekspektasi untuk keterima. Dan pas kita keterima ya surprise gitu lah untuk kita. Dan kalau aku yang pertama aku kabarin mama aku sih, kebetulan waktu itu lagi di luar negeri jadi nggak bisa temenin buka, jadi langsung aku kabarin pas keterima gitu. Kalau aku sama sih, seneng juga soalnya karena kayak perjuangan selama ini udah terbayarkan gitu dengan warna birunya kan pas buka pengumuman. Terus orang pertama yang kasih tahu itu sebenarnya adik aku sih, karena waktu itu dia berani sebelah aku. Terus jadi aku kasih tahu dia duluan. Abis itu baru aku telepon keluarga aku kayak papa gitu. Oke, jadi udah ada lah ya Kak feeling sedikit bakalan Iya. lolos. Sedikit sih, tapi masih deg-degan. Benar. Iya. Karena by chance kan kita udah ngelihat peluang kita masuknya di mana dan itu peluang terbaik kita di situ lah kira-kira gitu. Oke, jadi udah dihitung lah ya peluangnya gimana biar bisa masuk. Oke Kak, berarti kalau untuk sekarang Kak Ellen sama Kak Brian udah sibuk dong buat nyiapin ospek sama kayak aktivitas atau keperluan maba lainnya ya. Iya, benar. Oke, tapi sebelum kita bedah lebih spesifik lagi, aku mau flashback dulu nih Kak. Mau nanya-nanya soal Kak Ellen dan Kak Brian di SMA tuh gimana? Siapa tahu teman-teman yang nonton ini ada yang lagi relate nih. Oke, langsung aja kali ya. Boleh. Jadi Kak, banyak banget yang bilang kalau misalnya jalur undangan itu jalur hoki-hokian. Tapi kalau menurut aku sih sebenarnya enggak ya. Karena kan harus tetap nabung dan juga nabung nilai dan juga persiapin dari kelas 10. Aku mau nanya doang ke kalian Kak Brian, kalau kalian berdua ini tipe yang harus banget nilai bagus dari kelas 10 atau tetap ada fase malesnya juga? Kalau Ellen gimana? Pasti ada sih fase malas. Cuman kalau dari aku secara pribadi, walaupun kelas 10 tuh aku nggak gitu mikirin kayak mau keterima PTN apa atau kuliah apa, tapi aku kayak mau coba supaya nilainya nggak jelek-jelek amat gitu, nggak ada yang merah dan sebagainya gitu. Jadi aku masih tetap perjuangin walaupun pikirannya belum ke sejauh PTN. Bener-bener yang penting kayak walaupun kita belum punya inceran kita kemana, tapi yang penting kita all in dulu sama apa yang ada di depan mata kita. Misalnya kayak ulangan, tugas tuh kita kerjain sungguh-sungguh gitu. Gitu sih, pasti kayak yang penting 100% lah apapun yang ada dikasih tugas sama gurunya gitu sih. Oke, tadi kan Kak Brian ini bilang tetap 100% dan all out sama tugas yang diberikan. Tapi guys, kalian tahu kan kalau Kak Ellen dan Kak Brian ini sama-sama anak organisasi. Kak Brian dulu ini ketua MPK dan Kak Ellen ini BPH OSIS. Nah, gimana nih Kak cara biar kita walaupun aktif organisasi tapi tetap juga bisa all out 100% di tugas-tugas yang dikasih sama guru? Ada tipsnya nggak? Coba dari Brian dulu mungkin. Kalau aku yang penting semua hal tuh harus balance sih, kayak belajar juga, main juga, organisasi juga, musik juga dan lain-lain. Jadi kita harus punya ya keseimbangan gitu loh. Kalau aku nih, mungkin ada teman-teman yang memang hobinya belajar, tapi kalau aku tuh jujur aja aku males sebenarnya belajar. Tapi aku punya tanggung jawab kalau punya pemikiran kalau belajar itu adalah tanggung jawab aku dan ya aku harus ngebanggain orang tua juga dengan nilai-nilai yang aku punya gitu lah. Nah, kalau untuk organisasi sebenarnya asal kita bisa manage waktu dengan baik itu bukan suatu
permasalahan yang besar sih. Kita bisa kayak get along, belajar juga, organisasi juga gitu. Karena menurut aku asal kita bisa meratin sungguh-sungguh pelajarannya di kelas, kita nggak perlu belajar banget di rumah pun sebenarnya bisa gitu. Kalau dari Ellen? Sama sih, time management itu kayaknya yang paling penting. Cuman organisasi kan banyak makan waktu. Terus kadang-kadang emang kayak udah selesai organisasi tapi masih harus pulang dan belajar gitu. Itu kan capek banget. Jadi menurut aku kalau apa ya kayak tipsnya gitulah itu untuk bagi-bagi sih. Maksudnya kamu bisa punya banyak teman dari organisasi juga, kamu bisa share pekerjaan organisasinya supaya kamu tahu responsibility pertama kamu itu ya belajar di sekolah. Benar. Oke, jadi tetap harus balance ya Kak, antara organisasi sama belajar. Nah, tapi nih ngomongin belajar, pasti kalau misalnya di kelas 12 ini nggak lepas dong dari persiapan ujian SNBT ataupun mandiri. Nah, kalau kalian sama Kak Brian itu bener-bener mau all out di jalur undangan atau kalian emang tetap persiapin juga di jalur-jalur ujian kayak SNBT, mandiri gitu? Kalau aku kita kan inten sama-sama inten. Jadi kita ya Iya, kita bimbingan belajar di luar sekolah kita untuk bimbel. persiapan SNBT. Nah itu udah ada semacam kurikulumnya lah dikasih sama mereka. Jadi ya kita, kalau aku sendiri ya personally belajarnya dari situ aja. Tapi dari rumah juga mereka ngasih PR gitu istilahnya. Jadi kita kerjain PR-nya di rumah dan segala macam. Tapi sebenarnya ini yang nggak bisa dicontoh dari aku itu pas lagi libur Lebaran tuh, waktu itu lagi nunggu untuk pengumuman talent scouting juga ya, sama untuk SNBP juga. Itu kita ada libur lumayan panjang. Intennya bimbelnya pun libur. Bimbelnya pun libur waktu itu. Jadi libur 2 minggu. Iya, PR-nya tugasnya pun jadi nggak dikasih. Nah itu sebenarnya ke ya responsibility masing-masing aja gitu. Kalian mau atau nggak belajar, tapi jujur waktu itu aku nggak belajar pas lagi libur 2 minggu itu. Aku bener-bener lost, aku tungguin jalur SNBP, kalau memang nggak diterima baru aku mau belajar tadinya. Tapi puji Tuhan keterima sih. Tapi kalau aku nggak keterima ya gempor di akhir itu. Aku cuman punya waktu sekitar 2 minggu lah untuk belajar untuk SNBT-nya. Jadi ya teman-teman jangan terlalu menaruh harapan kalian di SNBP lah istilahnya atau talent scouting. Kalian bisa tetap harus persiapin untuk SNBT juga gitu sih. Iya, aku juga mirip-mirip sih. Kan kita bimbelnya bareng gitu. Tapi aku beda, waktu libur 2 minggu itu aku sempat belajar. Karena waktu itu disuruh sama guru kan, diajuin direkomendasiin supaya belajarnya lebih awal gitu. Jadi aku udah sempat belajar walaupun aku merasa kayak ada talent scouting nih sebenarnya. Cuman aku nggak mau mikir kayak gitu kan, karena itu bonus lah kesannya. Kalau misalkan keterima ya bersyukur, kalau misalkan enggak ya kan mau nggak mau harus belajar. Jadi aku udah sempet belajar dulu sih. Tapi untungnya di aku itu talent scouting cuman kayak lebih cepet pengumuman daripada SNBP. Beberapa seminggu ya? Iya, jadi aku cuman belajar kayak waktu seminggu. Kalau yang anak SNBP mungkin harus 2 minggu gitu. Iya. Itu deg-degan sih kalau sebenarnya ada gamblingnya juga gitu, kita melepas waktu yang harusnya kita bisa pakai belajar. Kalau kita nggak keterima SNBP, itu harusnya waktu itu udah bisa kita persiapkan SNBT lebih awal. Tapi pujutannya keterima, jadi ya nggak perlu belajar SNBT sama sekali gitu aku. Jadi kita tuh tetap harus persiapin ya Kak, segala kemungkinan yang terjadi. Iya benar. Oke. Nah guys, bisa kalian lihat ya, Kak Ellen dan Kak Brian itu tetap juga ada struggle dan overthinkingnya nih selama nungguin jalur undangan. Nah sekarang kita bakalan kupas satu-satu lebih lanjut lagi tentang persiapan mereka. Karena SNBP dan juga talent scouting ini punya treatment yang lumayan berbeda nih guys. Kita mulai dari Kak Brian dulu kali ya. Oke. Kak Brian, masuk hukum Unpad, apalagi lewat SNBP, itu kan saingannya banyak banget ya. Betul. Se-Indonesia kan. Betul. Apalagi hukum itu salah satu jurusan favorit. Iya. Tapi nih Kak, kenapa sih makin yakin buat milih hukum Unpad? Oh, jadi kalau untuk hukum Unpad itu sebenarnya bukan pilihan aku dari awal masuk SMA. Aku tuh sebenarnya bahkan sebelum SMA, cita-cita aku tuh berbeda lah. Akunya waktu itu mau masuk tentara, tapi ada kelainan di mata aku, jadi yang membuat aku ya pupus lah cita-cita aku untuk jadi tentara. Jadi pas masuk penabur itu aku belum punya cita-cita sama sekali. Aku cuman kayak ya udah deh, hati aku masih di tentara gitu, tapi ya kita jalanin aja dulu. Terus aku kayak searching apa ya kira-kira yang cocok sama aku. Terus aku awalnya pengen bisnis atau enggak, memang bisnis atau enggak hukum, antara dua itu. Dulu pernah kepikiran mau teknik, tapi kayaknya bukan aku banget gitu loh kalau teknik. Jadi kayak aku nggak bisa kerja yang mungkin kayak di belakang layar atau terlalu science banget atau gimana. Jadi aku lebih suka socialize sama people gitu kalau lagi kerja. Jadi antara dua, hukum atau manajemen gitu, atau enggak bisnis lah gitu kan. Terus aku ngeliat peluang, balik lagi waktu aku lihat bisnis
Itu yang paling bagus menurut aku di perspektif aku itu SBM ITB. Tapi SBM ITB ini udah ada beberapa peminatnya di atas aku eligible-nya. Jadi kalau melihat peluang, kira-kira kayak nggak mungkin deh kalau aku di sini kalau SNBP gitu. Tapi kalau memang aku teman-teman banyak yang kayak fakultasnya harga mati gitu, kalian mau SBM banget ya nggak apa-apa, kalian bisa coba di SNBT lagi. Tapi kalau aku jujur kan aku bilang aku sisa 2 nih pilihannya antara SBM atau hukum gitu. Terus ternyata hukum deh kita coba lihat dulu. Paling bagus menurut aku sebenarnya awalnya mau UI, tapi UI juga ada peminatnya beberapa di atas. Terus tersisa di bawahnya yang menurut aku juga lumayan bagus itu Unpad gitu. Terus sebenarnya aku ada hokinya juga. Itu di eligible di atas aku tuh udah ada 4 orang yang pilih fakultas yang sama, hukum. Terus mereka juga beberapa kali udah disaranin untuk masuk Unpad hukumnya biar kayak posibilitas untuk mereka masuk tuh lebih besar. Tapi entah kenapa dan mungkin ya mereka memang pengennya di universitas itu, jadi mereka tetap kekeh di situ. Ada 2 yang UI, 2 yang UGM. Terus dua-duanya empat-empatnya juga masuk mereka. Terus tersisalah aku di peringkat 5 yang hukum gitu, Unpad sendiri. Dan ya puji Tuhannya masuk. Mungkin kalau ada satu yang di atas aku mungkin aku nggak bisa masuk gitu, tapi puji Tuhan dikasih red carpet lah gitu istilahnya. Puji Tuhan ya. Iya puji Tuhan banget bisa masuk. Tapi Kak, kan kalau milih SNBP nggak mungkin dong kita cuman lihat dari nilai kita juga kan, kayak Kak Brian tadi. Itu selain dari strategi yang tadi Kakak lakuin, Kakak tuh pakai ini nggak sih Kak, yang kayak kalau misalnya alumninya banyak masuk, berarti itu kemungkinan kita masuk juga lebih gede. Nah, Kakak tuh pakai strategi itu atau enggak? Iya, jujur aku juga ngelihat kayak track recordnya sebelumnya tuh gimana. Dan tahun lalu itu yang hukum Unpad yang keterima tuh 1, dan lulusan dari Aksen ini yang masuk SNBP hukum Unpad tuh juga termasuk bagus nilainya di hukum Unpad, dan itu ngaruh. Jadi nanti nilai aku nih di hukum Unpad tuh ngaruh untuk yang kelas 11 nanti, kelas 11 sekarang nih yang mau ke kelas 12 untuk masuk ke hukum Unpad juga. Jadi nilai aku harus bagus. Kalau nilai aku jelek ya kalian susah untuk masuk ke sana. Jadi aku usahain yang terbaik untuk nilainya bagus. Jadi aku juga ngeliat sih kalau untuk alumni dan segala macam gitu. Ngaruh juga. Alumni tuh sengaruh itu ya Kak? Sebenarnya kalau dibilang sengaruh itu juga kita nggak tahu, karena setiap kampus tuh beda-beda. Kayak ngegodok nilainya, cara sistem mereka masukin SNBP tuh beda-beda sama sekali. Ada yang pakai TKA, ada yang nggak pakai TKA. Bahkan jadi kita itu sebenarnya hal yang misterius gitu, kita nggak tahu apa-apa. Bisa aja mereka pakai TKA, nilai TKA yang waktu itu kita ujian TKA itu, atau enggak ada kampus yang nggak pakai. Tapi itu terkadang ya samar-samar aja gitu, nggak ada aturan pastinya itu apa aja kriteria untuk masuk. Jadi ya sebenarnya ya balik lagi tuh anugerah dari Tuhan aja sih, dikasih berkat gitu kita untuk bisa masuk di sini gitu. Jadi selain dari strategi itu juga ada hoki-hokiannya lah ya. Iya benar. Oke. Nah terus pas daftar kemarin Kakak tuh pakai sertif nggak, kayak sertif pendukung gitu? Itu pakai atau enggak? Dan ngaruh nggak kira-kira? Kalau aku sih nggak pakai ya, karena sertif itu yang aku tahu yang berpengaruh itu adalah sertif OSN, OSK, OSP gitu. Ellen ada ya kalau nggak salah. Iya, sertif OSK, OSP gitu-gitu yang nasional atau nggak provinsi. Tapi kalau lomba-lomba sertif aku kan rata-rata kayak lomba antar sekolah, lomba-lomba gitu. Menurut aku kayak kurang berpengaruh sih. Kalau untuk sertif organisasi aku nggak cantumin juga sih. Tapi ya jadi sertif aku kosong gitu, tapi masih keterima gitu. Jadi mungkin ngaruh ya, tapi mungkin itu adalah pembantu lah, kayak kriteria pembantu, bukan yang utama. Yang utama tetap nilainya gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya sertif yang terlalu mengaruh, tetap digas aja nggak apa-apa ya Kak? Iya nggak apa-apa, pede aja taruh coba aja. Dulu kan? Coba aja dulu. Oke guys, buat kalian yang kepo soal SNBP, terkhusus lagi SNBP di Unpad, mungkin sharing dari Kak Brian ini udah cukup membantu kalian buat persiapan buat masuk ke Unpad. Nah sekarang kita geser nih guys ke Kak Ellen. Buat yang belum tahu, Kak Ellen ini masuk FK lewat jalur talent scouting, dan talent scouting ini salah satu jalur seleksi UI yang eksklusif banget, ya kan Kak? Nah aku mau nanya-nanya dong ke Kak Ellen. Apa sih Kak bedanya talent scouting UI sama SNBP yang biasa? Yang pasti talent scouting UI kan untuk UI doang. Kalau SNBP kan bisa pilih kampus kan. Terus talent scouting itu masuknya nanti ke UI yang internasional kelasnya. Terus kelas internasional itu nggak semua jurusan ada. Jadi kayak cuma beberapa jurusan aja. Terus kebetulan ada FK yang aku mau gitu. Jadi aku coba juga di talent scouting gitu sih. Kalau kelas internasional berarti nanti kita keluar negeri gitu Kak, atau gimana? Iya, jadi kamu punya kesempatan lah untuk keluar negeri di tahun ketiga atau keempat gitu, tergantung jurusannya.
nanti kamu bisa lulus dengan double degree atau single degree, tergantung kamu ambil yang mana gitu. Kalau aku ambilnya yang double degree, jadi nanti aku lulusnya dengan sarjana kedokteran yang bisa aku lanjutin untuk dapat gelar dokter, sama bachelor yang akan aku pilih di luar negeri gitu. Oke, jadi ntar Kailen bakalan keluar negeri dong ya, nggak di Iya. UI terus. Oke. Nah, karena ini kelas internasional, pasti kita butuh Inggris dong Kak, bahasa Inggris. Iya. Itu kita butuh IELTS sama TOEFL. Susah nggak sih Kak belajarnya dan siapin IELTS sama TOEFL tuh? Apalagi kan kelas 12 sibuk ya? Iya. Ya, susah nggak? Sebenarnya menurut aku secara pribadi nggak gitu susah, karena mungkin karena aku dari Udah SD jago, penabur, udah jago. enggak dari SD penabur. Nah di penabur itu tuh ada native kan, itu kan sebenarnya IELTS di sama ya gitulah Iya, pokoknya ada IELTS-nya. Nah sebenarnya itu udah kayak setara lah dengan requirements yang UI mau gitu. Tapi walaupun udah ada kelas native, sebenarnya aku merasa aku kurang pede, jadi aku sempat les sekitar 1 bulanan. Iya, tapi itu untuk satu subtes doang. Jadi menurut aku kalau kalian mau les IELTS tuh les yang per subtes aja, misalkan kalian lemahnya di mana itu yang kalian kuatin gitu, supaya nggak gitu lama dan nggak gitu nyusahin pas belajarnya kan. Terus waktu itu aku kelas 11 sih lesnya, jadi pas kelas 12 aku udah nggak belajar IELTS lagi. Jadi udah ngejar ujiannya duluan dari kelas 11 gitu. Iya, karena waktu kelas 11 aku mikir kalau kelas 12 aku kejar semua takutnya capek kan. Jadi aku plan ahead, terus kelas 11 aku ambil. IELTS-nya masih berlaku sampai kelas 12. Berlaku karena itu 2 tahun. Oh, 2 tahun. Bisa juga kamu les dulu, nanti kamu IELTS-nya nanti gitu, itu juga salah satu pilihan lah. Oke. Boleh kali Kak, kan udah lolos FKUI nih lewat talent scouting. Boleh dong di-spill skor IELTS-nya. Aku lupa lagi. 9. Enggak mungkin. Overallnya. Hah? Overall band boleh? Aduh, aku malu. Enggak apa-apa. Biar teman-teman yang nonton Oh, termotivasi nih Kak. Sebenarnya kalian cuma butuh 6 atau 6,5 gitu. Terus FK itu selalu yang lebih tinggi nilai IELTS-nya. Secara rata-rata 5,5 kalian udah bisa masuk, jadi harusnya nggak gitu tinggi-tinggi banget. Cuman karena waktu itu aku sempat ngejar univ lain yang bukan UI, jadi aku ngejarnya agak lebih tinggi. Terus aku puji Tuhan dapet 7,5. Walaupun itu nggak tinggi-tinggi banget. Pas Keren banget Kailen, Susah, 7,5. Ini mah Kailen juga udah jago Inggris ya dari enggak, dulu. pasti Iya. banyak yang lebih jago tau. Enggak paling jago ya kan. Biasa guys Kailen. Oke, selain IELTS itu setahu aku ya di talent scouting itu kita harus nulis motivation letter. Bener gak Kak? Bener Bener. kan? Nah, itu Kakak nulis apa sih Kak waktu itu di situ? Pakai chat Boleh GPT. di-spill kali Kak? Motivation letter waktu itu sebenarnya di Mulok Inggris tuh diajarin. Oh iya benar. Iya, jadi Ada. aku agak kayak ngikut-ngikutin struktur gitulah, dikasih sama SRBN waktu Iya, itu. Tapi aku ngobrol juga sama teman-teman aku yang ikut TS lain, sama dari alumni juga aku dapet strukturnya. Terus waktu itu aku isi apa aja? Aku tulis kayak alasan kenapa aku pilih medicine, terus perkenalan diri, kenapa aku mau pilih UI, di SMA aku kayak gimana aja, terus nanti aku di UI mau ngapain aja. Pokoknya yang basic-basic lah gitu. Terus ya udah gitu sih. Pokoknya jujur Pencitraan. aja lah nulisnya. Oh jujur. Iya, Jangan ada yang Basically dibohong-bohong. penabur tuh udah ini banget ya Kak, udah bantu nyiapin juga kan. Iya. Jadi kita yang penabur harusnya bisa lebih prepare lagi lah Kalian ya. diuntungkan Iya. teman-teman. Kita Karena tuh- penabur tuh udah kasih bahan-bahannya, Iya, tapi bener. balik lagi kalian masih harus ada usahanya sendiri Iya, gitu loh. iya, Kayak kalian iya. ngobrol sama mungkin alumni atau kayak kakak kelas di luar yang udah keterima gitu. Konsul sama guru Inggris juga nggak apa-apa kan? Boleh. Iya kan? boleh konsul. Waktu itu Iya. aku nggak sempet sih. Tapi Jadi kita boleh lah ya konsul ke SRBN. Ya, boleh. boleh. Oke, ngerti banget. Tapi aku mau nanya lagi nih Kak, terakhir buat Kailen, ada nggak sih caranya biar pihak kampus tuh terkesan baca esai kita? Jadi kayak nggak cuman baca kalimat pertama langsung di skip gitu. Ada nggak tipsnya? Sebenarnya ya aku merasa aku kurang jago ya menulis esai, tapi ya puji Tuhan kan diterima. Ya gimana ya? Takutnya bukan. Tulis aja, ya takutnya aku ngasih saran Iya. yang nggak bener, tapi ini yang aku lakuin gitu. Oh, iya, Kayak Bisa dicontoh, diambil bisa tapi difilter dikit lah pokoknya. Aku yang paragraf pertama itu aku tulis kayak hooknya gitu. Jadi tapi waktu itu aku tulis kenapa aku mau jadi dokter sih. Terus kalau menurut aku selagi kamu jujur tuh bakal keluar dari hati gitu loh kalimatnya. Nah jadi aku tulis beneran yang kayak apa yang aku rasain dan kenapa beneran aku mau milih jurusan kedokteran tuh dari hati banget. Walaupun kalimatnya aku bagus-bagusin sih, ada yang kayak agak hiperbolanya dikit, tapi ya menurut aku itu jadi salah satu strategi. Jadi bagusin kalimatnya. Terus beneran kayak kamu apa ya kesannya kayak
UI itu UI itu satu-satunya kuliah yang kau mau. Jadi kamu harus kayak ya gitulah pokoknya. Benar-benar. Ya, tapi ya banyak sih baca-baca di internet di luar sana pasti lebih banyak saran yang bagus untuk bikin motivation letter. Berarti pokoknya kita harus cari kalimat yang bagus dulu, terus juga dari motivation letter angkatan yang dulu gitu kan, sama kita jujur aja lah ya dari hati, dari nggak hati usah aja dilebih-lebihin lah. kan. Iya. Oke guys, kalian udah dengar dari Kak Ellen sama Kak Brian masing-masing nih tentang jalur undangan SNBP ataupun talent scouting. Tapi nggak sampai situ aja. Aku masih punya pertanyaan lagi yang harus banget dijawab nih Kak. Masih mood jawab kan? Masih dong, masih masih kita semangat ya. sampai besok juga nggak Sampai apa-apa. iya, Masih boleh semangat. lah. Jadi aku mau nanya nih, ini tuh pertanyaan paling penting dan harus banget kalian jawab ke kita semua yang kelas 10 sama Penting 11. banget. Oke. Kalau bisa ngulang ke kelas 10, apa kesalahan yang gak akan kalian ulangin dan gimana cara biar kita itu bisa gak ngulangin kesalahan yang sama lagi? Jadi kita bisa better persiapinnya atau gimana? Ellen dulu, gas. Aduh. Kesalahan aku apa Dia ya? udah perfect, Cok. Enggak. Ya mungkin itu juga salah satu kali ya. Apa? Jangan mau perfect aja. Jangan Maksudnya? Kayak let it flow lah. Kalau menurut aku. Jangan terlalu. Waktu Iya itu- bener. Ya kan Bener, waktu itu bener, aku bener, terlalu kayak semuanya harus 100 nilainya, tapi Iya. itu kan secara Iya. itu kan gak realistis gitu. Jadi menurut aku ya do your best and God will do the rest. Itu bener sih, itu bener. Iya. Itu kayak ya gitulah pokoknya jangan kayak terlalu sampai gimana banget tapi masih fokus ke tujuannya gitu. Yang penting enjoy sih. Iya. Kita kalau terlalu nggak tahu ini kalau dari perspektif aku kan tipikal yang sebenarnya males belajar tuh males gitu, bukan hobi gitu. Aku nggak mau sebenarnya. Tapi aku punya mindset satu. Setiap PH adalah tiket untuk aku masuk SNBP. Jadi fokusnya tuh di PH. Jadi setiap PH tuh aku harus kesentuh lah nih materi PH-nya nih, besok mau PH. Walaupun kayak ya terserah lah kalian mau belajar H-1, kalian mau nyicil, itu sebenarnya ya terserah Pilihan kalian deh, masing-masing. pilihan masing-masing. Tapi yang penting kalian harus optimalin di setiap PH ini gitu loh. Kalian harus inget kalau setiap PH ini adalah tiket SNBP kalian Tapi gitu sih. nggak cuma PH doang. Kalau misalkan kalian tuh nggak gitu akademik, tapi non akademik itu juga salah satu bisa. Bener. jalur untuk masuk SNBP juga sih. setahu aku. Bener bisa. Pokoknya fokus ke apa yang kalian mau tekuni gitu lah. Memaksimalkan potensi diri yang kalian miliki, apapun itu gitu. Di enjoy aja. Iya, jangan lupa main. Ya nggak Lupa sih? main guys dan belajar Iya, terus. jangan Belajar lupa main lah. terus. Kalian juga harus balance karena Iya, karena kalau kalian udah kayak lulus gitu, yang kayak pikirin tuh masa SMA seru Iya, banget, bener. bukan kayak nilai merah yang Bener. kalian pernah dapet. Bener. Ya udah seruin aja. Terus kalau misalnya nih Kak, kita yang kelas 10 atau kelas 11 nilainya sempet turun. Itu gimana ya Kak, biar kita termotivasi lagi buat naikin nilai, buat optimalin semua PH kita. Ada tipsnya nggak biar kita tetap termotivasi? itu sering terjadi sih. Susah sih. Iya. Kadang-kadang soalnya juga beberapa kali kayak kalau kita mempunyai ekspektasi nilai yang terlalu tinggi pas dapetnya jelek itu bener-bener ya Jadi down. terlarut bener dalam banget, kesedihan sumpah. gitu. Tapi jangan terlalu didramatisir lah kalau untuk nilai karena masih banyak PH gitu loh, ada rentetan PH-PH lain. Jadi kalian bisa ya maksimalin di PH-PH lain lah. Pokoknya jangan terlalu dipikirin lah kalau nilai jelek, asal kalian punya niat untuk mencapai cita-cita tertinggi kalian. Wih. Berkelas banget sumpah. Jadi kalau misalnya nilai sempat merah tuh nggak apa-apa lah ya, apa-apa. masih harus bisa termotivasi. Iya. Oke, yang kelas 10 sama 11 bisa dengar ya guys pesan dari Kak Ellen dan juga Kak Brian. Pengalaman mereka itu harus kalian jadiin pelajaran biar kita bisa lebih baik lagi nih ke depannya. Oke, tapi aku nggak cuma minta pengalaman, aku juga minta pesan buat kita yang kelas 10 sama 11 buat siapin PTN kita nanti nih, terutama buat kita yang mau ngejar SNBP. Ada nggak pesan, motivasi, atau hal yang mau kalian kasih tahu ke kita? Jangan terlambat panas sih. Soalnya banyak teman-teman aku yang kayak kelas 12 akhir gitu baru kayak Baru ambis ya. Iya, baru ambis. Terus kayak mereka nyesel, aduh harusnya ambisnya dari dari kelas 10 dan segala macam. Maksudnya kayak kita steady aja gitu loh, segini-segini aja, nggak usah yang kayak awalnya males banget, baru nanti akhir-akhir rajin banget. Jadi Stabil. iya stabil aja, kita stabil aja kayak belajar juga, main juga, terus kayak yang penting balance gitulah yang aku bilang. Jadi kayak banyak teman-teman aku, aduh nyesel nggak dapet SNBP, harusnya bisa belajar dari kelas 10 dan segala macam. Karena aku pun bukan yang kayak belajar banget gitu, stres
untuk mendapatkan SNBP maksudnya tetap enjoy kok, tetap main, tetap bisa have fun gitu, tetap masih bisa olahraga, Balance semua iya gitu ya. balance bener. Iya, iya. Yang penting ya itu sih enjoy. Kalau dari Kailan ada pesan yang beda atau samain aja? Itu juga sih salah satunya. Tapi kalau menurut aku tambahannya balik lagi ke tadi sih sebenarnya, kamu pilih jalur mana atau kayak bidang apa yang kamu mau tekuni, terus kamu fokus di situ. Benar, Jangan benar. kayak miring kemana gitu. Iya, Karena iya, menurut iya. aku itu salah satu yang mengefek banget sih. Jadi Iya, kamu iya. fokus waktu kamu tuh di situ aja. Misalkan kamu mau SNBP ya berarti nilainya harus bagus Iya. kayak gitu. Mau SNBT berarti belajar gitu. Dan itu apa, kalau kalian pilih jurusan itu pilih jurusan yang kalian memang suka gitu, enjoy dan berpotensi untuk dapat nilai bagus terbaik di situ. Makanya aku pilih jurusan-jurusan yang menurut aku gampang gitu loh, jadi nilainya bisa maksimal di jurusan itu gitu. Tapi kalau kamu suka sama satu pelajaran yang nilainya kurang bagus, menurut aku sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kalau kamu suka banget iya, tapi nggak apa-apa. jadi Yang ya penting kalian minat untuk belajar. iya, menurut aku yang penting ada kayak kemauan untuk belajarnya. Kalau kalian mau belajar mapel itu ya nggak apa-apa, pilih aja mau nilainya bagus atau enggak, itu kan masih bisa Iya. diusahain gitu. Iya benar. Berarti yang penting kita harus suka dulu. Iya. Nah. Yang penting kayak ada minatnya gitu. Berarti kalau kayak gitu, ini nih Kak yang sering banget ditanyain sama orang-orang di TikTok atau ditanyain juga nih sama angkatan kita. SNBP itu menurut Kakak harusnya idealis atau realistis aja? Wah, Idealis. Aku full idealis. ya, Kamu maksudnya realistis maksudnya pasti kan? gimana? Maksudnya gimana? Idealis gak sih? Idealis tuh yang pokoknya kamu mau jurusan apa, kampus apa, Oh. dan kamu Pokoknya taruh mau itu, dulu, ya, literal gitu. itu. Walaupun Iya, iya, iya. aku idealis sih waktu itu. Waktu SNBP ya, tapi kan ini aku talent scouting. Aku realistis sih kayaknya. Realistis. Iya, soalnya aku maksudnya realistisnya juga idealis, ngerti gak sih, kayak walaupun realistis tapi tetap hal yang kamu pengen, jangan Iya, realistisnya iya. terlalu Jadi jangan sampai realistis belok banget jadi gitu ya? iya kamu turunin sampai ada soalnya pengalaman temen tetangga aku itu dia pilihnya hal tetangga, emang kenapa tetangga kan temenan Iya, tentu. lanjut. Nah tetangga aku itu dia pilih awalnya dia mau apa itu, bisnis atau apa gitu, dia turunin ke sastra Rusia. Dia cuman serius ini dia cuman beberapa minggu atau nggak beberapa minggu, beberapa semester doang dia bertahan, terus akhirnya dia keluar dari kampusnya, dia masuk UI itu Jadi dulu. dia udah Unpad udah keterima SNBP, jalur SNBP dia sastra Rusia, terus dia nggak betah, akhirnya dia pindah, akhirnya dia di swasta. Maksudnya menurut aku ya kalian yang pengen SNBP kejar, tapi kalau memang mau lihat swasta juga nggak masalah nggak sih, swasta itu juga bagus. Kayak PTN bukan segalanya banget. Iya, Masih iya. banyak kampus di luar sana yang Iya. lebih bagus lagi bahkan. Jangan karena kalian mau PTN kalian jadi kemana-mana Iya, jurusannya. iya. Karena kan kasihan juga ya kalau misalnya udah keterima nggak mau, terus ada kelasnya bisa Iya, iya, benar. betul. Berdampaknya ke adik kelasnya juga sih, sama ya sayang uang yang kalian udah keluarkan juga gitu kan Iya. buat beberapa Makanya semester. idealis. Makanya harus Iya, idealis tapi tetap realistis. Iya, tapi itu pilihan Nggak sih? masing-masing Iya, sih. benar. Kalian Masing-masing. mau realistis atau idealis ya terserah kalian. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Iya benar, itu perspektif kita Iya. aja. Pokoknya intinya yang kelas 10 sampai 11 harus siapin yang terbaik dari sekarang, pantau nilai supaya tetap naik, sama siapin sertifikat-sertifikat yang bisa ngedukung, Iya, ya kan ya. betul. Dan yang terpenting jangan lupa siapin backup plan. Backup plan ya. Backup plan, bener kan Kak? Jangan kayak aku lost banget sih, jujur itu salah sih. Kita harus benar-benar siapin Untung aku enggak. plan A, plan iya Iya. bagus Enggak, sih. bercanda. Bagus. Harus Tapi siapin nggak plan A, apa-apa plan kalau B. pede mah satu plan juga kalau pede. Jangan Ya banyak berdoa tahu. Jadi iya tergantung bener. orangnya gitu kan. Berdoa kita tuh- dari tadi nggak ada ngomongin itu Iya, sih. berdoa tuh matter banget. Jadi ini satu pengalaman itu waktu aku nungguin SNBP tuh, itu aku bener-bener deg-degan parah gila, nunggu kayak hamin seminggu. Awalnya tuh nggak kepikiran ya, terus makin deket tuh aku deg-degan banget. Terus hamin satu aku nggak pernah itu ngobrol langsung sama pendeta gembala di gereja aku telepon malam itu demi nenangin aku, sumpah itu aku deg-degan banget. Terus aku telepon pendetanya, terus ya didoain segala macam, dan itu penting banget sih setiap malam. Walaupun aku nungguin SNBP itu nggak belajar SNBT, tapi aku bertekun dalam doa sih, harus itu penting banget biar kita tenang, hati kita tenang. Apapun yang Tuhan kasih itu yang terbaik buat kita, itu Iya, aja betul. sih. Jadi kayak kata Kak Ellen dong ya, do your best and let God do the rest. Yes. Oke teman-teman, itu diingat ya quotes-nya, quotes paling penting. Iya, Ellen Jangan lupa 2026. berdoa dan juga tetap berusaha, jangan doa Iya, doang betul. tapi nggak ada Iya, usahanya, betul. benar kan? Benar.
Oke, jadi mungkin untuk podcast kali ini segitu aja. Buat kalian yang mau masih nanya-nanya tentang UI atau Unpad, boleh nggak Kak ditanya-tanya nih? DM aja, 10 DM. sama 11. Boleh. DM ya. Boleh guys di DM. Bercanda teman-teman. Oke, thank you buat Yes. Kak Brian dan Kak Ellen yang mau Thank berbagi you. insight yang sangat baik buat kita kelas 10 dan kelas 11. Sukses terus buat kuliah di Unpad sama di UI. Well, this is the end of our perspective today. Speak loud, sing deeper, stay active. Bye-bye, see you di episode Bye-bye. selanjutnya. Dadah!